Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Anissa Humaira, nomor BP 2014-070067. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran IPA SD berbasis inquiry dan aplikasinya. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa sih inquiry itu? Nah, untuk lebih jelas, yuk kita bahas sama-sama. Konsep inquiry ini memiliki banyak makna yang beragam. Nah, salah satunya yaitu metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, sampai di sini kita juga bertanya-tanya kali ya, siapa ya penemu model pembelajaran inquiry ini? Ya, pembelajaran dengan model inquiry pertama kali dikembangkan oleh Richard Schachman tahun 1962, Joyce 2000. Ia menginginkan agar siswa bertanya mengapa suatu peristiwa terjadi, kemudian ia mengajarkan pada siswa mengenai prosedur dan menggunakan organisasi pengetahuan dan prinsip-prinsip umum. Nah, selain itu kita juga akan membahas karakteristik dari model inquiry. Model pembelajaran inquiry mempunyai karakteristik sebagai model pembelajaran yang di dalam proses belajar mengajarnya, siswa memecahkan masalah dan konsep utamanya berhubungan dengan pengetahuan siswa untuk membentuk pengetahuan yang baru. Adapun strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dalam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu metode inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dengan demikian, pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dora Sarmila, NIM 2014070062. Materi yang akan saya bahas adalah jenis-jenis metode inquiry dan prinsip-prinsip metode inquiry. Jenis-jenis metode inquiry. Yang pertama adalah guide inquiry. Pembelajaran inquiry terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inquiry yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswanya. Guide inquiry atau inquiry terbimbing biasanya digunakan terutama bagi siswa-siswa yang belum berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Yang kedua adalah modified inquiry. Model pembelajaran inquiry modified memiliki ciri yaitu guru hanya memberikan permasalahan melalui pengamatan, percobaan atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban.
Yang ketiga adalah free inquiry. Pada model free inquiry, siswa harus mengidentifikasikan dan merumuskan macam permasalahan yang dipelajari dan dipecahkan. Yang keempat adalah inquiry role approach. Model pembelajaran inquiry pendekatan ini melibatkan siswa dalam tim-tim yang masing-masing terdiri atas beberapa orang untuk memecahkan masalah yang diberikan. Yang kelima adalah invitation into inquiry. Model inquiry ini, siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah dengan cara-cara yang ditempuh para ilmuwan. Yang keenam adalah pictorial riddle. Pada mode pictorial riddle merupakan metode mengajar yang dapat mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi kelompok kecil ataupun besar. Yang ketujuh adalah synthetic lesson. Synthetic lesson memusatkan keterlibatan siswa dalam membuat berbagai macam bentuk kiasan supaya dapat membuka inteligensi dan mengembangkan kreativitas siswa. Dan prinsip yang terakhir adalah value clarification. Model value clarification merupakan model pembelajaran inquiry jenis ini siswa lebih Selanjutnya adalah prinsip-prinsip metode inquiry. Prinsip yang pertama, orientasi perkembangan intelektual siswa. Pembelajaran berbasis inquiry dirancang oleh ahli pendidikan dengan tujuan agar dapat meningkatkan perkembangan intelektual siswa. Prinsip yang kedua adalah prinsip interaksi dan kolaborasi. Siswa didorong untuk selalu berinteraksi dengan semua siswa lainnya melalui diskusi. Prinsip yang ketiga adalah bertanya, dan bertanya. Dalam proses pembelajaran berbasis inquiry, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh guru sebagai fasilitator belajar sangat penting. Prinsip yang keempat adalah belajar berpikir. Ketika siswa diberikan rangsangan atau simulasi di awal pembelajaran, maka akan muncul rasa ingin tahu pada diri mereka. Prinsip yang kelima adalah keterbukaan dan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Adanya keterbukaan bagaimana cara siswa menemukan dan di mana ia menemukan informasi yang dibutuhkan adalah juga merupakan prinsip penting dalam pembelajaran berbasis inquiry. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Juta Putri, NIM 201407008. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran sebelumnya tentang langkah-langkah metode inquiry. A. Orientasi terhadap masalah. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Nah, bagaimana menciptakan kondisi melalui deskripsi, cerita, atau kasus yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik? Guru dapat memberikan arahan atau bimbingan langsung agar peserta didik dapat berlatih menggunakan pikirannya atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah yang akan diselesaikan. B. Merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. Nah,
Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan atau rumusan masalah yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan pemancing agar peserta didik dapat terarah dalam merumuskan masalah sesuai yang diharapkan oleh guru. Jika memang tidaklah mudah bagi peserta didik untuk merumuskan permasalahan secara baik, mereka belum terbiasa dan terlatih, tetapi memang seharusnya guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan ini. Maksud dari kemampuan ini, yang merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangat penting sebagai titik awal pembelajaran peserta didik. Pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang dipelajari. C. Mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah peserta didik merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan hipotesis atau jawaban sementara inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya. D. Mengumpulkan data. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang sebanyak dan selengkap mungkin. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah-pilah, hanya informasi dan data yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka yang akan dijadikan sebagai data. Nah, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Fungsi guru adalah sebagai fasilitator, sehingga semua hal yang dibutuhkan oleh peserta didik dan kelompoknya dalam mengumpulkan data atau informasi harus dipastikan lengkap dapat diakses oleh peserta didik. Nah, peserta didik pada tahap ini diharapkan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, melakukan eksperimen-eksperimen kecil dan sebagainya. E. Menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber daya yang ada, peserta didik kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar, atau ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Nah, di sini mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan di tahap ini, sehingga mereka dapat menguji hipotesis. F. Menyimpulkan. Langkah terakhir ini dalam langkah-langkah model pembelajaran inquiry adalah peserta didik membuat kesimpulan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Nah, bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis, atau sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Dari sinilah mereka akan melakukan kesimpulan yang didasarkan akan rasionalitas berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini memungkinkan peserta didik mempunyai kedalaman pemahaman terhadap materi yang mereka pelajari, dan secara konstruktif mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas pondasi pengetahuan yang sebelumnya mereka miliki. Lanjut, materi tentang kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Kelebihan yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka.
Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan metode inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.